Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang landasan media pembelajaran. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, peranan media pembelajaran, dan masalah-masalah yang sering kita temui berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran. Pada hari ini, kita akan membahas tentang landasan media pembelajaran. Landasannya itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan empiris, dan landasan teknologis. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Nah, media pembelajaran ini juga memiliki landasannya. Landasan itu sendiri tidak lain adalah pondasi atau dasar atau tempat berpijaknya sesuatu. Nah, landasan media pembelajaran ini digunakan oleh seorang guru untuk memudahkan proses penyampaian materi kepada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Landasan pembelajaran, landasan media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini ada pandangan yang mengatakan bahwa dengan adanya media hasil teknologi baru dalam pembelajaran, maka proses pembelajaran itu akan terjadi dehumanisasi atau proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya justru sebaliknya, dengan adanya media hasil teknologi baru, maka kita bisa akan banyak jenis-jenis media yang ada, dan kita bisa memilih media apa yang cocok untuk kita terapkan di dalam kelas, mengingat bahwa dalam kelas itu siswa kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti dengan adanya media ini maka kita tidak akan maka pembelajaran itu akan menjadi dehumanisasi seperti itu. Jadi seorang guru harus pintar dan melihat, menganalisa kepribadian yang dimiliki oleh siswa atau karakteristik yang dimiliki oleh siswa, gaya belajar siswanya bagaimana, sehingga dia bisa memilih media apa yang tepat, yang dapat digunakan dalam pembelajaran sehingga sesuai dengan karakteristik dari siswa itu sendiri. Seperti itu. Nah, jika kita memilih media yang sesuai dengan karakteristik siswa, nah diharapkan bahwa itu akan mempengaruhi hasil belajarnya. Jadi tidak ada pemaksaan. Jadi misalnya kalau kita lihat di kelas tersebut, siswa itu lebih dominan atau memiliki gaya belajar audiovisual. Nah, kita bisa memilih media dengan menampilkan media audiovisual sehingga diharapkan dengan menampilkan media tersebut maka akan mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, media teknologi baru itu tidak berarti bahwa pembelajaran itu kurang manusiawi. Jadi tidak berarti dehumanisasi. Yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini merupakan titik tolak yang membahas informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut. Nah, pentingnya kita mengetahui ini untuk memudahkan pelaksanaan dalam proses pendidikan seperti itu, dimana
kita bisa menjadikan psikologi ini sebagai landasan dalam pendidikan. Nah, agar seorang guru memperoleh pemahaman yang baik tentang pendidikan, dan agar seorang guru juga atau seorang pendidik dapat melaksanakan pengajaran dan bimbingan terhadap siswa dengan lebih baik. Nah, dengan memperhatikan keberagaman siswa, gaya belajar, karakteristik, permasalahan, potensi maupun keunikan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian landasan psikologis ini juga merupakan prinsip psikologi yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran. Jadi jelas sekali di sini bahwa landasan psikologi ini digunakan dan ditinjau dari kondisi dan bagaimana proses belajar itu sendiri. Nah, tidak lain tujuannya di sini adalah agar siswa mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih tahu, atau dari belum bisa menjadi bisa, atau dari yang sudah bisa menjadi lebih terampil. Nah, kemudian banyak faktor yang mempengaruhi aspek psikologis ini, sehingga mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil belajar. Nah, misalnya tingkat kecerdasan siswa, sikap siswa, bakat siswa, dan motivasi dari siswa itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ciri yang diperoleh dari hasil belajar yang diharapkan, yaitu terbentuknya tingkah laku baru berupa kemampuan aktual dan potensial, kemudian adanya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama, dan adanya kemampuan baru yang diperoleh melalui usaha. Studi yang mempelajari tingkah laku individu itu ada dalam bidang psikologi. Oleh karena itu, media pembelajaran sebagai upaya membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran juga didasarkan atas psikologi. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi diharapkan pemakaian media dalam pendidikan sangat berkaitan dengan perkembangan psikologi peserta didik. Nah, pada hakikatnya tujuan pendidikan itu termasuk pengajaran adalah diperolehnya perubahan tingkah laku individu. Nah, perubahan tingkah laku ini itu wujud dari hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah landasan empiris. Landasan empiris artinya bahwa siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakternya. Nah, siswa yang memiliki tipe belajar visual itu akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram. Nah, sementara siswa yang memiliki tipe belajar audio itu akan lebih suka belajar ketika menggunakan media audio seperti radio, rekaman suara, ataupun ceramah yang direkam. Nah, kemudian ada juga tipe belajar siswa, yaitu audio visual. Nah, siswa seperti ini akan lebih mudah memahami materi jika kita memberikan media dalam bentuk video yang video di sini artinya ada
gambar dan ada suaranya seperti itu. Nah, temuan-temuan penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajarnya. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Yang terakhir adalah landasan teknologis. Nah, sasaran akhir dari teknologi pembelajaran yang diharapkan itu adalah bagaimana memudahkan pembelajar untuk belajar. Jadi pembelajaran kita itu diharapkan juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi tidak monoton hanya di tempat itu saja. Jadi kita harus mengikuti juga perkembangan teknologi yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini kita sudah bisa belajar misalnya melalui YouTube. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyampaikan materi belajar kepada siswa. Seperti itu. Demikianlah penjelasan singkat tentang landasan media pembelajaran. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.